Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Dan tema pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah katakan terpujilah nama Tuhan. Ayub adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia juga pribadi yang sangat kaya raya. Tetapi walaupun dia menjadi pribadi yang kaya raya, walaupun akhirnya dia jatuh miskin, tetapi Ayub benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi harus kita mengerti dan kita sadari saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan saudara berpikir ketika kita dekat sama Tuhan dan takut Tuhan, hidup saudara tidak akan mengalami ujian-ujian. Kalau saudara berpikir seperti itu, maka saudara salah besar. Dari sini kita belajar dari pengalaman Ayub. Ayub adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Tetapi justru ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan juga izinkan pergumulannya tidak ringan, pergumulannya sangat berat, di mana Ayub harus kehilangan 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 putrinya saudara. Bahkan usaha pekerjaannya dari kolong merat menjadi miskin atau bangkrut. Bagi orang saat ini saudara, ketika dia kaya raya, segalanya dia miliki, segalanya dia bisa beli, segala sesuatunya itu ada di rumahnya. Kalau tahu-tahu dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa, itu bisa mengakibatkan orang tersebut stres, depresi. Apalagi orang tersebut adalah orang yang takut akan Tuhan dan jatuh miskin. Kalau kita tidak siap benar-benar pengenalan kepada Tuhan, maka akan bertindak menuduh Allah tidak baik kepada dirinya. Tetapi kita harus siap. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga tetap uji kita untuk membuktikan apakah kita benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ayub adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ini adalah pengakuan Allah sendiri. Tetapi iblis berkata kepada Allah, Ayub menjadi pribadi yang takut akan Tuhan karena Ayub diberkati secara materi. Coba kalau Ayub tidak diberkati oleh Tuhan, tentu Ayub tidak akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ini adalah komplain atau pembelaan daripada iblis terhadap Tuhan, bahwa Ayub menjadi pribadi yang takut akan Tuhan hanya semata-mata karena Tuhan memberkati kehidupan Ayub. Bahkan iblis komplain kepada Allah. Kalau Allah izinkan seandainya Ayub harus menderita, semua yang dimilikinya itu habis, tentu Ayub akan mengutukin Allah. Itu adalah perkataan iblis yang dilontarkan kepada Allah. Akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk mengganggu keharmonisan atau kebahagiaan yang ada di dalam keluarga Ayub. Sehingga Ayub kehilangan 10 anaknya dan usahanya bangkrut saudara. Kehilangan orang yang dicintainya itu tidak gampang. Bayangkan kalau saudara kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Tentu itu tidaklah gampang bagi kita. Tetapi Ayub kehilangan 10 anaknya. Tetapi yang luar biasa ketika Ayub mendengar berita 10 anaknya meninggal, kekayaannya hancur atau bangkrut, Ayub berdiri, Ayub mengoyakkan jubahnya, Ayub mencukur rambutnya, dan Ayub sujud menyembah Tuhan. Dan Ayub berkata,
Ketika saya lahir dari kandungan ibu saya telanjang. Dan saya juga akan telanjang ketika saya kembali kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Ternyata Ayub benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terbukti ketika dia mengalami pergumulan yang begitu berat, kehilangan 10 anaknya, dan usahanya bangkrut. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak menuduh Allah tidak berbuat baik kepadanya, tidak. Tapi kalau kita belajar di dalam perjanjian lama saudara, umat Israel ketika ada di dalam pergumulan permasalahan, kebanyakan umat Israel adalah senantiasa bersungut-sungut. Tetapi hari ini kita belajar dari sosok Ayub. Dia memang benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terbukti ketika dia diizinkan pergumulan yang begitu berat, kehilangan 10 anaknya dan usahanya bangkrut, dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Saudara, situasi zaman saat ini yang begitu sulit, akibat wabah virus corona yang melanda bumi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keperluan seperti sedia kala. Pendapatannya turun gratis. Bahkan ada yang tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan akibat dampak daripada virus corona. Banyak orang yang tidak bisa bekerja dan nganggur di rumah. Kalau hal ini mungkin ada di antara saudara-saudari sekalian. Padahal pribadi saudara, pribadi yang dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, kita akan kecewa. Kita akan marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah pelayanan. Tuhan, saya sudah bertobat. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah ini melanda kehidupanku dan melanda keluargaku? Tetapi hari ini kita tetap belajar saudara. Kita tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Walaupun sedang mengalami kesulitan kehidupan. Kita tidak marah kepada Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi justru dalam situasi sulit, kalau saudara tetap mampu berkata seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita dibeli dengan darah yang mahal. Tuhan mau dalam situasi yang sulit, kita menjadi pribadi yang tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-18. Di sana dijelaskan, ketika kita mampu bersyukur, maka hal itu adalah suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang bisa bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah suatu perintah kepada kita anak-anak Tuhan. Supaya dalam situasi sulit apapun, kita tetap bisa bersyukur dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika saudara dalam situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan saudara yang saudara hadapi atau saudara jalani, ketika saudara tetap mampu berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan sangat senang kepada pribadi saudara. Dan kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, pasti badai itu akan cepat berlalu di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan hanya mengizinkan pergumulan permasalahan itu terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki dalam situasi sulit, anak-anak Tuhan mampu berkata, terpujilah nama Tuhan. Anak-anak Tuhan mampu berkata, bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allahku yang sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak meninggalkan aku. Dan aku yakin dan percaya, masalah yang aku hadapi saat ini
Engkau tahu dan Engkau akan memberikan pertolongan kepadaku. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita belajar dari tokoh Ayub. Mari, kalau saudara sedang mengalami pergumulan permasalahan, katakan saja, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tetap baik dalam kehidupanku. Dan kalau itu saudara katakan di dalam kehidupan saudara, saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan tersenyum kepada pribadi saudara. Mari kita bangun di kehidupan ke depan. Kalau kita menghadapi pergumulan permasalahan, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak tawar hati, kita tidak kecewa kepada Tuhan, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita, terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.